ya? Dengan Dina. Oke Mbak Dina, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah ya. Senang bisa bertemu dengan Mbak Dina hari ini. Terima kasih karena udah meluangkan waktu untuk datang ke proses wawancara ini ya. Sebelum kita mulai, saya jelaskan dulu. Wawancara ini adalah bagian dari rekrutmen, proses rekrutmen. Itu tujuannya untuk mengenal kamu lebih jauh, kayak misal kemampuan kamu, pengalaman, dan kecocokan kamu dalam bidang yang tersedia di sini. Nah, terus kamu siap gak jawab pertanyaan dari saya? Sudah siap. Sudah siap ya? Langsung saja. Pertama saya ingin kenal kamu lebih dulu. Bisa ceritakan tentang diri kamu secara singkat gak? Misalnya kan latar belakang pendidikan, terus aktivitas kamu saat ini, terus pengalaman kerja atau magang sebelumnya gitu. Kalau untuk pendidikan, saya lulusan SMA di salah satu di daerah Tenganan ya Bu. Nah, untuk pengalaman kerja, saya dulu pernah menjadi admin di toko selama kurang lebih 2 tahun Bu. Oke, menarik sekali itu pengalamannya ya. Sekarang saya mau tanya yang lebih spesifik lagi nih, soal pengalaman kerja kamu tadi ya. Apa jenis pekerjaan yang kamu lakukan? Kayak terus tanggung jawabnya itu apa aja? Terus hal yang paling menantang selama kerja di situ apa? Kalau jenis pekerjaan yang saya lakukan selama jadi admin itu ya tentunya kan saya jadi kasir juga ya Bu. Tentunya melayani pembeli, terus kayak display barang yang kosong di rak-rak, terus mendata barang apa yang keluar masuk gitu Bu. Tanggung jawab saya yang meliputi itu semua tadi ya Bu. Terus untuk hal yang paling menantang itu ketelitian saya dalam mendata barang tadi sih Bu. Karena itu harus benar-benar kayak sesuai gitu. Oke, saya paham ya. Nah, dari pengalaman itu, menurut kamu keterampilan apa yang paling berkembang pada diri kamu? Keterampilan yang paling berkembang itu menurut saya cara berkomunikasi saya sih Bu. Karena kan saya juga jadi kasir ya, jadi sering ketemu sama banyak orang gitu. Sekarang kita masuk ke posisi yang kamu lamar di perusahaan ini. Boleh cerita alasan kamu kenapa melamar di sini, di posisi ini, terus kenapa milihnya perusahaan ini gitu? Karena di perusahaan ini kan membuka posisi sebagai admin ya Bu ya. Nah, sesuai dengan pengalaman kerja saya tadi, sesuai sama aku juga, saya merasa memiliki kemampuan untuk bergabung di posisi itu. Dan kenapa saya memilih perusahaan ini? Karena saya sudah mencari tahu tentang perusahaan ini Bu. Nah, ternyata perusahaan ini tuh mempunyai track record yang baik terhadap karyawannya, jadi kayak menghargai karyawannya gitu Bu. Jadi saya berminat untuk masuk di perusahaan ini. Terima kasih. Dari jawaban kamu saya menangkap bahwa kamu itu bukan cuma nyari kerjaan aja ya, tapi kamu juga pengen mengasah kemampuan kamu lebih dalam lagi, pengen berkembang gitulah ya. Itu poin pentingnya itu. Nah, berhubungan dengan itu, apa harapan kamu kalau nanti kamu diterima kerja di sini? Harapan dalam hal pekerjaan, entah itu lingkungan kerja atau apapun. Harapannya ya tentunya saya juga diterima di sini ya Bu, terus mendapat lingkungan yang sportif, terus saya bisa mengembangkan kemampuan saya di sini, mengasah kemampuan saya di sini, dan tentunya juga harapannya saya dapat berkontribusi dalam perusahaan ini. Oke. Nah, jawaban kamu saya catat dulu ya. Nah, sekarang saya pengen tahu cara kamu bekerja dalam menghadapi tantangan. Itu kayak misalnya kamu misalnya ini sedang banyak tugas gitu ya. Tugasnya tuh penting semua, tapi dalam waktu yang bersamaan. Itu yang kamu cara kerjanya gimana? Cara kerja saya kalau ada tugas yang bersamaan itu mungkin saya akan memisahkan dulu ya Bu, antara tugas yang prioritas atau tugas yang utama akan saya selesaikan terlebih dahulu. Nah, apabila setelah tugas-tugas yang utama itu selesai, saya akan menyelesaikan tugas-tugas yang lain gitu Bu. Jadi saya tetap memprioritaskan tugas utama terlebih dahulu. Baik, itu cara yang bagus ya. Terus pertanyaan selanjutnya, kalau kamu mengalami konflik dengan atau perbedaan pendapat gitu ya dengan teman kerja tim atau dengan teman yang lain atau bahkan mungkin sama atasan itu, kamu menyelesaikannya gimana? Kalau untuk konflik mungkin apabila saya salah, saya akan mengakui kesalahan tersebut, menerima konsekuensinya dan meminta maaf kepada orang itu. Kalau masalah
masalah pendapat itu saya rasa kalau kerja tim itu hal yang sangat lumrah ya Bu ya. Jadi saya akan menerima perbedaan pendapat itu, dan apabila pendapat orang lain yang digunakan karena itu lebih sesuai, tentunya juga saya ikut dan saya juga sangat setuju dengan keputusan itu. Jawabanku ini bagus sekali. Nah, karena kemampuan menghadapi konflik itu sangat diperlukan ya di dunia pekerjaan ini, di dunia kerja gitu lah. Iya. Nah, saya juga mau tahu cara kamu belajar hal baru ketika ada tugas atau sistem kerja yang belum kamu ketahui, belum kamu kuasai itu, kamu biasanya gimana? Tentunya kalau ada bukunya atau apanya itu saya pelajari terlebih dahulu ya Bu. Namun jika tidak ada tata caranya atau bagaimana, saya akan bertanya kepada senior yang lebih berpengalaman gitu Bu. Nggak mau coba coba sendiri gitu? Coba sendiri tentunya juga Bu, karena mungkin saya akan mencoba sendiri dulu. Namun apabila ada bagian yang kebingungan, saya akan tanyakan kepada senior. Oke. Baik, sekarang kita masuk ke soft skill ya. Menurut kamu, 3 kelebihan terbesar kamu di dunia kerja itu apa? Dan 1 kekurangan dari diri kamu yang pengen kamu perbaiki? Untuk kelebihan saya, yang pertama saya merupakan orang yang teliti ya Bu. Jadi saya akan mengecek lagi pekerjaan saya beberapa kali untuk memastikan bahwa ini sesuai. Yang kedua, saya merupakan orang yang dapat bekerja sama dengan tim. Jadi saya bisa menyesuaikan dengan rekan kerja yang lain gitu Bu. Nah yang ketiga, saya mempunyai cara berkomunikasi yang cukup baik ya Bu. Saya jadi lebih mengerti untuk berkomunikasi dengan orang lain ataupun customer gitu Bu. Terus kekurangan yang ingin kamu saya perbaiki itu karena saya orang yang pelupa ya Bu ya. Jadi saya ingin memperbaiki itu dengan mencatat hal-hal penting di meja kerja saya. Nah, kalau soal lingkungan kerja nih, kamu lebih nyaman kerja yang kayak gimana? Kerja sendiri, kerja sama tim, atau mungkin kerja dari rumah gitu, yang bisa dilakukan kapan aja, di mana aja? Kalau bisa mungkin tentunya saya juga berminat untuk kerja dari rumah itu tadi ya Bu. Tetapi apabila mengikuti perusahaan, saya ikut aja sih Bu, lebih fleksibel gitu. Mau kerja di kantor ataupun kerja di mana, asal sesuai dengan job desk saya akan saya lakukan. Baik. Terus saya pengen tahu nih target karir kamu 2-3 tahun ke depan itu apa? Target karir saya tentunya kalau bisa ya mungkin naik ke level yang lebih baik gitu ya Bu ya, mungkin naik pangkat gitu. Terus saya juga targetnya bisa mengembangkan skill yang belum saya kembangkan dulu ya Bu ya. Semoga saya dapat skill yang baru. Amin ya. Bergabung. Tujuan itu tadi jelas banget ya. Nah, sekarang saya berikan sedikit gambaran tentang kerjaan ini ya, di posisi ini gitu. Ritme kerjanya di sini tuh agak cepat, terus ada target mingguan juga, terus sering kolaborasi dengan tim. Makanya itu kamu kan orangnya fleksibel, itu kan jadi mudah ya, jadi pertimbangan lagi, dan kadang harus belajar hal baru dengan cepat seperti yang saya tanyakan tadi. Menurut kamu seberapa siap sih kamu kerja di posisi ini, di perusahaan ini? Sudah cukup siap Bu. Dari 1 sampai 10? Saya mungkin bisa memberi. Baik, terima kasih banyak untuk sesi wawancara hari ini. Semua pertanyaan sudah saya berikan, sudah selesai, dan saya sangat menghargai jawaban yang Mbak Dina berikan. Nah, itu jawaban yang tadi Mbak Dina berikan itu sudah sangat membantu untuk kami memahami kemampuan, kepribadian, terus pengalaman juga itu, sehingga nanti proses penilaiannya bisa lebih akurat lagi gitu. Nah, saya juga mau mengucapkan terima kasih karena Mbak Dina ini sudah berusaha menjelaskan dengan detail dan tetap antusias selama proses wawancara berlangsung tadi. Nah, kami tahu proses interview ini biasanya tegang ya Mbak ya, tapi Mbak Dina berhasil melewati itu dengan tetap tenang dan menjaga jawaban itu sudah baik sekali. Nah, setelah ini wawancara akan kami proses bersama dengan hasil seleksi lainnya. Terus nanti kami juga akan menghubungi untuk informasi selengkapnya ya. Untuk informasi selanjutnya itu kami hubungin lagi, entah itu melalui email atau nomor yang telah Mbak Dina dicantumkan di itu ya, lamaran tadi. Terus jadi mohon
ini ya dicek secara berkala ya, itu perkembangan update tentang itu penerimaannya. Itu aja sih ya. Sekali lagi terima kasih sudah meluangkan waktu untuk kesini. Selamat pagi Mbak Dina. Baik, selamat pagi.